kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Ibu mau minta waktunya sebentar, mau ada wawancara terkait dari tugas saya sebagai calon guru penggerak bakat tulisan. Boleh silakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab dan bisa memperlancar semua kegiatan yang Ibu akan kerjakan. Terima kasih Bu. Ini wawancaranya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan ya Bu ya. Jadi yang pertama pertanyaannya yaitu selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan identitas atau bukan moral? Ya, tentunya di dalam lembaga pendidikan, apalagi di sekolah kita, SDN Semarang Selatan 07 ini tidak lepas dari masalah, apalagi yang hubungannya dengan kejukan moral. Apabila terjadi masalah-masalah itu, tentunya kita harus tahu sumbernya terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan, kita panggil orang tua, kemudian kita kerjasama dengan komite, seandainya diperlukan juga untuk memperkuat supaya keputusan yang akan kita ambil itu tidak bermasalah, kita harus berdiskusi dengan pimpinan kita yang di atas, yaitu Bapak Pengawas, sehingga identifikasi masalah-masalah itu dapat kita selesaikan dengan baik. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Tadi identifikasi masalahnya. Pertanyaan kedua nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, khususnya terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Oke, dalam menyelesaikan masalah tentunya kami walaupun seperti seorang pembina tidak bisa mengambil secara pribadi, tentunya kami usahakan terlebih dahulu. Yang pertama tentunya dengan guru-guru yang ada di sekolah, kemudian dengan orang tua, dengan komite, seandainya perlu itu pun juga kita harus ada pimpinan di atas kita di sekolah kita, yaitu ada pengawas ataupun kasatgas. Jadi bagaimana cara yang harus kita benar-benar pilih, kita benar-benar cermati benar itu masalah itu mana yang utama dan mana yang harus kita kesampingkan tanpa merugikan orang lain ataupun merugikan warga sekitar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, lanjut lagi pertanyaan ketiga ya. Berarti di dalam mengambil keputusan itu tentunya jangan sampai ada yang dirugikan atau dikecewakan, sehingga semua pengambilan keputusan itu kami sebagai pimpinan yang ada di sini mengambil itu berpikir atau berbasis kepada rasa peduli terhadap siswa, sehingga siswa itu tidak merasa kecewa ataupun tidak, bahkan dia merasa termotivasi untuk bertanding. Karena lebih mementingkan semua berpihak pada anak ya. Memang itu yang utama kita. Tujuan kita adalah supaya anak tidak down, anaknya tetap termotivasi walaupun sebenarnya dia memiliki masalah. Lanjutnya begini ya Bu. Boleh silakan. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu selama ini? Prosedur ataupun langkah-langkah yang saya ambil selama ini di dalam pembinaan sekolah ini adalah yang pertama tentunya saya identifikasi masalah dulu, masalah apa yang terjadi di sekolah itu. Kemudian kita mengundang siapa yang terlibat di dalam masalah itu, kita undang apa mungkin siswanya atau mungkin gurunya, bahkan kalau memang perlu ya orang tuanya yang kita panggilkan. Setelah itu kita mencari solusinya adalah dengan cara setelah ketemu masalahnya itu, kemudian kita panggil orang tua, kemudian komite juga kita selesaikan permasalahan itu. Jadi urutannya adalah kita identifikasi dulu, kemudian kita cari sumber yang utama, kemudian anak ataupun guru yang bersangkutan, ataupun kita melibatkan orang tua dari siswa itu sendiri. Istilahnya langkah-langkah atau prosedurnya itu memang benar-benar secara istilahnya dibuat sedemikian rupa supaya hasilnya maksimal dan efektif. Iya, jadi tidak merugikan, sehingga apa yang menjadi masalah di sekolah kita itu supaya kedepannya tidak terjadi lagi, sehingga semua terlibat di dalam, sehingga terselesaikan dengan baik. Kemudian yang keempat itu
kasus dilema etika ini adalah tentunya kalau memang itu ada hubungannya dengan siswa, ya saya panggil siswanya, kemudian kita melibatkan yang punya masalah itu siapa saja yang terkait dalam permasalahan itu dalam kasus dilema etika itu kemudian kita panggil dan hasil keputusannya itu kita klarifikasikan bersama permasalahan dalam kasus dilema etika itu di dalam sekolah sehingga memang kasusnya terjadi pada ini supaya tidak terlibat ataupun tidak mengembang kepada siswa yang lain. Saya sampaikan dalam saat mungkin pembiasaan pagi atau mungkin dalam upacara atau mungkin dalam pembelajaran. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Batin. Batin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Izin Pak, mau minta ini waktunya untuk wawancara terkait pengambilan keputusan pimpinan di sekolah Bapak. Gimana kira-kira Pak? Apakah ada waktu? Oke, boleh, siap Batin. Silakan. Oh iya, makasih. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi? Maaf Batin, suaranya ya apa putus-putus Batin? Oh, putus-putus ya? Saya bentar. Iya. Ya. Izin Pak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Sebagai kepala sekolah, kita harus memahami dengan cermat, dengan teliti, apakah yang disampaikan tadi benar-benar dilema etika atau bukan. Jadi intinya kita ketika dihadapkan dengan suatu problem atau masalah, kita harus harus cermat di dalam menyikapinya. Intinya itu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oke. Kita di sekolah itu sebagai pelayan pendidikan. Oleh karena itu, maka kita harus bisa mendahulukan kepentingan peserta didik yang diutamakan. Jadi peserta didik sebagai objek kita di dalam pengelolaan, maka peserta didiklah yang diutamakan, yang didahulukan, atau yang diutamakan. Kan itu, Bu. Oh ya, karena kita lebih berpihak kepada anak ya Pak dalam pendidikan ini ya Pak ya intinya. Iya. Ah ya baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah, biasanya saya ketika ada masalah menyiapkan beberapa solusi. Jadi satu masalah itu ketika ada masalah di suatu satuan pendidikan, maka kita harus siap dengan solusi. Jadi solusi itu tidak cukup satu, kita harus memilih lebih dari satu, atau lebih dari satu. Intinya ketika kita memiliki beberapa solusi, maka nantinya untuk pilihan mana yang akan digunakan itu yang akan lebih mudah gitu ya. Yang kedua, kita mengidentifikasi masalah. Jadi masalah itu identifikasi ini masalahnya berat, ringan atau sedang gitu ya. Kita harus pahami itu. Ya. Jadi kita memilih solusi yang kemungkinan yang paling rendah resikonya. Jadi solusi mana nih yang paling mudah, yang paling gampang,
dan yang paling memiliki resiko rendah ketika kita menyiapkan beberapa solusi tadi. Oh ya, baik. Intinya solusi yang terbaik yang akan dikedepankan ya Pak ya. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keras lagi suaranya kecil, Batin, maaf. Oh ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi ketika kita menghadapi suatu dilema, suatu masalah, maka pertama kita hadapi dengan tenang. Tuh, paling utamanya adalah masalah itu dihadapi harus dengan tenang. Ya, kita tidak gegabah. Yang kedua, ketika ini kita harus juga melakukan pendekatan secara pribadi, yaitu pendekatan secara personal ya dengan sumbernya gitu istilahnya. Yang ketiga mungkin kita bisa ketika penyelesaian itu mungkin bisa mendiskusikan dengan teman-teman yang di sekolah itu yang paling tidak memiliki pengaruh ya terhadap teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu 3 bagian ya, 3 komponen yang bisa dilakukan buatin. Artinya ada kolaborasi ya dengan guru yang lain ya Pak ya, tidak hanya Iya. istilahnya Bapak mengambil keputusan tertinggi, tapi memang kolaborasi dengan guru yang lainnya. Iya, betul. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya yang pertama itu membutuhkan pemikiran yang dalam. Jadi ketika ada masalah kan tadi di awal kita harus tenang, harus tidak gegabah gitu ya. Maka untuk itu kita membutuhkan pemikiran yang dalam, tidak bisa dengan sembrono ya di dalam menentukan. Yang kedua, lingkungan yang kurang mendukung itu menjadi tantangan sendiri ya. Jadi lingkungan artinya lingkungan baik teman atau lingkungan yang lainnya itu juga menjadi tantangan di dalam penyelesaian suatu problem atau masalah. Itu Batin. Oh ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian masalah? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat itu, ataupun Bapak sudah menyiapkan jadwalnya untuk menyelesaikan masalah, ataupun prosedurnya Bapak sudah menyiapkannya? Kira-kira seperti apa Bapak menjalankannya? Selama menjadi kepala sekolah, saya selalu ketika ada problem atau masalah, saya selalu lihat situasi dan kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada menjadi faktor ya yang bisa dijadikan dasar untuk kita apakah bisa dilakukan atau diselesaikan saat itu juga, atau mungkin misalkan dengan situasi yang tidak memungkinkan, maka kita harus terjadwal gitu ya. Kita minta waktu untuk menyelesaikannya. Jadi intinya kita dengan adanya datangnya masalah, kita harus lihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kita. Itu Batin. Oh ya, baik. Artinya tentatif bisa disebut seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam mengambil keputusan, saya terutama yang berhubungan dengan kemajuan sekolah atau dengan masalah-masalah tertentu, kita harus memiliki teman yang pengaruh. Jadi di sekolah itu tidak bisa dipikirkan atau dilaksanakan sendiri. Jadi kita itu apa sih mau teman-teman gitu. Maka di sekolah itu tentunya dari sekian banyak guru-guru atau tenaga pendidikan pasti ada yang dianggap berpengaruh oleh teman-teman. Maka itu kita menjadi teman untuk menyelesaikan
suatu masalah yang ada di sekolah. Mungkin gambarannya itu, Batin. Oh iya, baik. Kalau menurut saya kayaknya kebijakan yang Bapak ambil sangat penuh kebijakan yang istilahnya bermanfaat bagi peserta didik ataupun dengan guru-guru di sekolah ya Pak. Istilahnya lebih berpihak kepada murid kalau yang saya dengarkan dari jawaban yang dari Bapak ini. Iya. Ya, alhamdulillah. Sesi wawancara ini alhamdulillah sudah selesai Bapak. Oh Mohon ya, maaf sudah alhamdulillah. mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas kesempatan atau kesediaan waktu Bapak untuk wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima ini. Ya, Oke, terima kasih juga Batin. Sukses buat Batin. Mungkin sebagai closing Batin, di ya, dalam silakan. menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah, tadi ya kuncinya harus dihadapi dengan tenang, dengan sabar, karena itu menjadi dasar penyelesaian yang baik. Karena masalah apapun kalau dihadapi dengan tidak tenang, dihadapi dengan tidak sabar, maka masalah itu bukannya selesai, malah akan bertambah. Jadi intinya bahasanya gini, ketika kita punya niat baik, maka harus dilakukan juga dengan hal yang baik. Niat yang baik kalau dilakukan dengan yang tidak baik juga hasilnya juga kurang baik. Intinya itu. Jadi sebagai closing, kita dalam menghadapi masalah di sekolah harus tenang, harus sabar, dan paling pokok harus bertanggung jawab ya, apa yang kita putuskan. Mungkin itu Batinnya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah closing untuk wawancara pada sore hari ini. Terima Sama-sama kasih atas Batin. waktunya. Sukses ya buat Batin. Ya, sukses selalu buat Bapak. Ya, saya tutup Amin. ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lihat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya boleh duduk? Silakan. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Izin Pak mau minta waktunya sebentar. Saya ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 5 terkait dengan wawancara mengenai pengambilan keputusan pimpinan. Gimana kira-kira Pak? Boleh. Diperlukan ya boleh. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya. Mungkin langsung saja ya Pak. Boleh. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika menggunakan benar versus benar, sedangkan wujudan moral benar versus salah. Dalam setiap permasalahan di sekolah pasti selalu kami kondisikan, ya, kami identifikasikan dan kami selesaikan, baik terkait permasalahan kepala sekolah, guru ataupun peserta didik yang mengenai permasalahan metode pembelajaran ataupun permasalahan peserta didik yang belum bisa mematuhi aturan sekolah. Terima kasih Pak. Langsung ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di wilayah Kecamatan Kebonjeruk untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Biasanya saya dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan harus menggunakan penyelesaian kasus dilema etika, menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan khususnya pada poin pembagian benar atau salah. Dalam pengambilan keputusan juga ya kami menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji panutan dan uji publikasi. Dan dalam menyelesaikan masalah kami hadirkan kedua belah pihak biasanya ya. Setiap orang atau kedua belah pihak merasa ingin didahulukan satu sama lain. Keduanya pasti ada merasa sama-sama benar ya. Namun kami berusaha untuk mendengarkan bagaimana pihak kami
bisa bikin bersama. Menggunakan berbagai macam uji yang memang ada di 9 pengambilan keputusan ya. Tadi pengambilan keputusan 9 pengambilan dan pengujian keputusan yang Bapak ambil itu salah satunya itu kan ada yang uji publikasi ya. Di uji publikasi ini kadang-kadang harus di lembaga etika ini tidak semuanya bisa menerima ya Pak ya. Karena kan faktornya terkait dengan media sosial gitu kan ya Pak ya. Iya. Artinya banyak kesalahan yang bisa jadi pikiran dengan soal ini hasil diri mereka itu ya yang menjadi sekolah ya, yang detail sih memang biasanya prinsip itu nanti ada saja kendalanya sering dia terus juga pilihan atau langkah itu gimana terima kasih Bapak atas kemungkinan ini pertanyaan terakhir Pak mungkin lanjut adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memperkirakan atau membantu hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak yang ada di artinya dari pengambilan keputusan misalnya sih orang tua yang kelas ya, namun biasanya kami salah ya, kejadian kasus kiri memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.